Selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sosok seorang komunikator politik Ridwan Kamil, pemimpin kreatif era milenial. Tentang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 4 Oktober 1971. Emil, nama sapaan akrabnya, adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Orang tuanya bernama Aceh Misbah Muhjidin dan Cucu Sukaisih. Emil bersekolah di SDN Banjarsari 3 Bandung pada tahun 1978 hingga 1984. Setelah tamat SD, Emil melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Bandung pada tahun 1984 hingga 1987. Kemudian, ia bersekolah di SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 1987 sampai lulus pada tahun 1990. Setelah tamat SMA, Emil melanjutkan pendidikannya di jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Ia kuliah sejak tahun 1990 hingga lulus pada tahun 1995. Setelah lulus dari ITB, Emil memilih untuk bekerja di Amerika Serikat. Namun, ia hanya bertahan selama 4 bulan. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia mengakibatkan klien tidak membayar pekerjaan Emil. Ia sempat bertahan di Amerika Serikat sebelum akhirnya mendapat beasiswa di University of California, Berkeley untuk melanjutkan kuliah S2-nya. Setelah merampungkan pendidikan masternya, Emil mendapat pekerjaan di firma arsitektur Amerika Hong Kong. Berkat pekerjaan barunya ini, ia dan keluarga kecilnya bisa mendapat penghidupan yang layak. Ia juga semakin menikmati hidupnya di sana. Pada tahun 2004, Emil bersama teman-temannya yakni Ahmad Tardiana, Reza Nurcahya, dan Irfan Darwis mendirikan Urbane yang merupakan singkatan dari Urang Bandung Euy. Ini merupakan sebuah firma yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur, dan desain. Reputasi internasional sudah dibangun oleh Urbane dengan mengerjakan proyek-proyek di luar Indonesia, seperti Syria Al-Nur, Ecopolis di Syria, dan Suzhou Financial District di Tiongkok. Tim Urbane sendiri terdiri atas profesional muda yang kreatif dan berpikir idealis untuk mencari serta menciptakan solusi mengenai masalah desain, lingkungan, dan perkotaan. Bahkan, mereka memiliki proyek berbasis komunitas, yakni Urbane Project Komunitas, yang ingin membantu orang-orang di sebuah komunitas perkotaan untuk memberikan donasi dan keahlian dalam meningkatkan daerah sekitarnya. Karya Ridwan Kamil dan Urbane. Sedikitnya, Kang Emil telah mengerjakan lebih dari 50 proyek arsitektur dan urban design di Indonesia, benua Amerika, Timur Tengah, serta Asia. Bersama firma Urbane, ia memenangi sayembara dan penghargaan lebih dari 20 kali. Dan berikut ini adalah mahakarya dari seorang Ridwan Kamil dan Urbane. Ada Beijing Finance Street, Ningbo, Newton, Tiongkok. Lalu ada Museum Tsunami Aceh, Rumoh Aceh, Nangro Aceh, Darussalam. Kemudian ada Marina Bay Waterfront Master Plan Singapore. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Penghargaan kepada Ridwan Kamil. Banyak sekali penghargaan yang diberikan kepada Ridwan Kamil. Berikut ini beberapa penghargaan yang diberikan kepada Ridwan Kamil dari sekian banyaknya penghargaan yang diberikan kepadanya. Yang pertama, Dr. Honoris Causa bidang Public Administration di Dong-A University, Busan, Korea Selatan. 2. Urban Leadership Award dari University Pennsylvania, Amerika Serikat. 3. Winner International Young Design Entrepreneur of the Year from British Council Indonesia. 4. Green Leadership Award for Al Irshad Mosque
from BCI Asia. 5. Winner Third Prize Design Competition Suramadu, Moscow. 6. Architect of the Year from Elle Decor Magazine. 7. Winner First Prize Design Competition for Tangerang Gateway. 8. BCI Asia Top 10 Architecture Business Award. 9. Winner First Prize International Design Competition Waterfront Retail Master Plan Suzhou. Awal masa jabatan. Sebelum menjadi wali kota, Kang Emil sudah dikenal sebagai tokoh muda di kota Bandung. Ia juga bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul dan menghiasi judul utama berbagai media massa. Ia datang dari dunia profesional. Ia adalah arsitek yang menyelesaikan sarjana teknik arsitektur di ITB dan memperkaya ilmunya dengan mengambil Master of Urban Design College of Environmental Design di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Sebelum menjabat wali kota Bandung, Emil aktif sebagai prinsipal PT Urbane Indonesia, dosen jurusan Teknik Arsitektur ITB, serta senior urban design konsultan SOM, EDAW, dan SAA. Ia juga beberapa kali terlibat di dunia hiburan dengan tampil sebagai cameo dalam produksi film dan televisi, khususnya yang berlatar kota Bandung, antara lain di sinetron serial Preman Pensiun, serta film The Wedding dan Bebek Betutu, Total Chaos, dan Dilan 1990, serta sequelnya Dilan 1991. Setelah itu, Kang Emil menyatakan keinginannya untuk menjadi wali kota Bandung. Ia percaya bahwa Bandung dapat dibangun menjadi kota terbaik di Indonesia jika inovasi, kreativitas, dan kolaborasi bisa menjadi ruh dalam membangunnya. Ia ingin mengembalikan martabat Bandung menjadi kota yang terhormat. Pernyataan dan keinginan Kang Emil itu menarik minat pihak-pihak yang memiliki visi yang sama dengannya. Namun, ia bukanlah simpatisan atau kader dari partai politik. Akhirnya, ia pun maju menjadi bakal calon wali kota Bandung periode 2013-2018 yang mendapatkan dukungan dari dua partai, yakni Partai Keadilan Sosial dan Partai Gerindra. Ia berpasangan dengan Oded M. Daniel yang merupakan kader PKS. Dalam rapat pleno KPU Kota Bandung pada tanggal 28 Juni 2013, pasangan Emil Oded unggul telak dari 7 pasangan lainnya. Perolehan suara mereka adalah 45,24%, sehingga mereka ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu Wali Kota Bandung 2013. Semenjak dilantik sebagai Wali Kota Bandung pada tahun 2013, Kang Emil melakukan berbagai terobosan dalam program-program kerjanya. Slogan yang ia usung adalah Bandung Juara, yang bertujuan meningkatkan indeks kebahagiaan warga kota Bandung dan menjadikan kota Bandung menjadi kota yang nyaman, hijau, dan diikuti dengan pembenahan infrastruktur kota. Kang Emil ingin menjadikan Bandung sebagai kota yang lebih baik. Kemudian, selama 1,5 tahun masa kepemimpinannya, warga Bandung sudah merasakan perubahannya. Sejumlah langkah pembenahan terlihat meskipun perlahan-lahan, baik pembenahan infrastruktur dasar, infrastruktur besar, pembenahan sumber daya manusia, maupun penataan lingkungan hidup. Ia juga melakukan teknik pendekatan dengan sistem kolaborasi ke bawah, ke samping, dan ke atas, serta pola desentralisasi untuk para camat. Sebagai profesional, Kang Emil bekerja dengan prinsip serba cepat dan berorientasi pada tenggat waktu. Ia menghidupkan lagi taman-taman kota, memberikan denda kepada perokok di tempat umum, hingga mempercepat pembuatan akta kelahiran bagi warganya. Ia juga rutin berkomunikasi dengan warganya melalui media sosial, sekaligus mempromosikan kebijakan pemerintah Kota Bandung dan mendengarkan aspirasi dari warga. Bahkan, ia menemui secara langsung warganya yang kurang beruntung dengan mengajaknya makan bersama.
Kang Emil sadar bahwa upaya meningkatkan kualitas kota Bandung tidak seperti membalikan telapak tangan. Ia harus menghadapi permasalahan yang kompleks, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia pemerintahannya. Pembenahan belum tentu bisa selesai dalam tempo 1 hingga 3 tahun. Namun, ia tetap yakin dengan langkah-langkahnya, termasuk dengan membuat gebrakan unik, yakni naik sepeda ke kantor. Rapat dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mewajibkan pejabat mempunyai akun Twitter, menemui demonstran, merombak ruang kerja, dan menyingkirkan gadget saat rapat. Selanjutnya, Kang Emil membuat terobosan dan inovasi andal, yakni yang pertama, membentuk Bandung Creative City Forum. Kedua, menggelar Helarfest. 3. Menggagas Indonesia Berkebun. 4. Menghadirkan ornamen huruf dago di Taman Cikapayang. 5. Menggagas SEP Babakan Siliwangi. 6. Mengatasi banjir di Kampung Babakan Asih Kopo. 7. Menciptakan taman bermain di kampung-kampung kumuh dan gelap. 8. Menciptakan Enerbike. 9. Menggagas bike sharing. 10. Menggagas Bandung Citizen Journal. Dan yang terakhir, menggagas Dika Doku atau adik kakak donasi buku. Dengan program-program yang digagas dan dilaksanakan secara kontinu tersebut, Kang Emil bertekad membangun kota Bandung. Ia mengaplikasikan ide-ide kreatif dan inovatif. Hasilnya, pekerjaannya mendapatkan apresiasi yang luar biasa, tidak hanya dari warga kota Bandung, tetapi juga masyarakat Indonesia, bahkan lembaga internasional. Berbagai langkah Kang Emil menarik perhatian media, sehingga namanya pun banyak disebut. Ia dianggap sebagai contoh pemimpin di tingkat lokal yang mampu berinovasi. Walaupun terkadang langkah-langkahnya dihadang berbagai kendala, Kang Emil terus berusaha melakukan inovasi yang bisa jadi dulu tidak pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Konsep, gagasan, dan pemikirannya itu juga yang membuat ia banyak diundang untuk berbicara di forum-forum internasional. Maju dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Masyarakat sangat berharap pada sosok Ridwan Kamil yang sudah menorehkan prestasi di Kota Bandung. Tidak heran jika ia diharapkan turut maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Apabila berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka ia dapat membenahi ibu kota Republik Indonesia tersebut. Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi dan politik di tanah air. Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri bagi tokoh-tokoh daerah maupun tokoh-tokoh nasional untuk mencoba peruntungannya dalam Pilkada DKI dalam setiap periodenya. Sebab, kemajemukan serta tingkat partisipasi dan rasionalitas penduduknya cukup tinggi. Para pakar politik mengemukakan bahwa orang yang mampu mendapatkan jabatan strategis di ibu kota akan mempunyai peluang besar untuk menjadi Presiden RI selanjutnya. Masih segar dalam ingatan, Jokowi yang masih menjabat di Solo pun mencoba peruntungan di ibu kota. Kini, Jokowi mampu menjadi Presiden RI. Akhirnya, Kang Emil sendiri secara resmi menyampaikan pernyataan sikapnya untuk tidak ikut dalam Pilkada DKI 2017. Ia memilih fokus menyelesaikan amanahnya yang tersisa di Kota Bandung. Dalam pengambilan keputusan ini, tentunya ia dihadapkan oleh dilema besar, karena harus mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Berbagai respon berdatangan, banyak yang merespon sikap Ridwan secara positif karena dinilai tidak haus kekuasaan.
Sikap Kang Emil merupakan bentuk keteladanan dan aura positif untuk iklim pemerintahan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Ia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang amanah di tengah krisis kepemimpinan yang melanda seantero negeri. Baginya, politik bukan untuk mengejar nafsu belaka, melainkan untuk menunaikan amanah. Nilai-nilai inilah yang seharusnya dapat menjadi bahan muhasabah oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita hari ini. Kang Emil juga menyadarkan kita bahwa untuk membangun Indonesia bukan hanya dengan membangun Jakarta, tetapi membangun mulai dari daerah yang notabene adalah pusat dan tulang punggung kemajuan bangsa dalam era otonomi daerah. Lantas, apa langkah politisnya selanjutnya? Ada dua kemungkinan realistis yang bisa diambil oleh Kang Emil untuk menatap masa depannya. Pertama, mencalonkan diri kembali pada pemilihan Wali Kota Bandung 2018, mengingat posisinya menjadi modal besar baginya untuk menang. Kedua, ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2018. Hal ini melihat waktu habisnya masa bakti Ridwan Kamil bersamaan dengan dilangsungkannya Pilkada Jabar 2018. Hal ini juga diperkuat oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang tidak dapat maju lagi karena sudah 2 periode berturut-turut memenangi Pilkada Jabar. Ternyata Kang Emil memilih yang kedua. Ia maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat periode 2019-2024. Lalu, ia berkampanye untuk Pilgub Jabar 2018. Dalam debat putaran ketiga Pilkada Jabar 2018 pada 22 Juni, Ridwan Kamil bicara tentang pentingnya membangun identitas peradaban dengan konsep pengembangan budaya di Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa peradaban budaya harus dilihat secara global, karena bukan hanya soal kesenian. Ia mencontohkan negara Jepang yang mempunyai budaya kerja keras dan disiplin, atau Amerika yang suka berinovasi. Menurut Kang Emil, karakter peradaban budaya di Jawa Barat bisa dimulai dengan keteladanan pemimpinnya. Maka pemimpin harus muda, kompetitif, bisa bahasa Inggris, dan tidak diintimidasi. Dalam politik tidak boleh mangga di payun, justru harus di depan. Kita belajar dengan bangsa lain supaya maju, tuturnya. Jika terpilih sebagai gubernur, maka Kang Emil mengaku sudah memiliki konsep dalam membangun peradaban budaya di Jawa Barat. Salah satunya merancang kurikulum pendidikan karakter dengan 4 pilar, yakni agama, bela negara, budaya, dan cinta lingkungan. Ia telah mengaplikasikan gagasan itu di Bandung lewat program Bandung Masagi. Di Bandung ada tambahan program Rebo Nyunda, Kamis Inggris, sehingga kita melahirkan sebuah bangsa budaya yang juara. Ada bangsa maju tapi tidak religius. Jawa Barat harus kompetitif, berbudaya dan religius. Katanya, ujung dari budaya adalah peradaban. Orang Jabar mau disebut apa? Jika saya terpilih, konsep Bandung Masagi tinggal berubah nama menjadi Jabar Masagi. Bisa melahirkan kualitas manusia yang keren. Negeri ini butuh banyak pemuda pencari solusi, bukan pemuda pemaki-maki. Ridwan Kamil. Terima kasih. Demikian
presentasi saya mengenai sosok seorang Ridwan Kamil, pemimpin kreatif era milenial.